Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah eksakta. Ketemu lagi dengan channel Pak Cik menuju jalan pulang. Di sini saya akan membahas tentang sebuah ayat atau perintah di dalam Al-Quran, di Al-Maidah 35. Dengan bunyinya, carilah jalan atau wasilah untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita balik, kalau tidak ketemu wasilah, berarti kita tidak akan ketemu dengan Allah. Jadi ini adalah perintah. Kenapa demikian? Karena yang sampai kepada Allah adalah nurnya sendiri. Yang sampai ke matahari adalah cahayanya sendiri. Jadi di dunia ini ada seorang manusia pembawa nur itu. Yaitu tali wasilah, membawa tali sambungan. Satu ujungnya samaku dan satu ujungnya lagi sama kekasihku. Jadi kita manusia yang relatif ini tidak akan sampai kepada Allah dengan cara kita sendiri. Karena kita dengan Allah itu beda dimensi dan beda gelombang. Allah itu maha mutlak, sementara kita ada di alam relatif. Itu antara relatif dengan mutlak itu adalah suatu jarak yang tak terhingga. Tapi ada seorang manusia yang ada di setiap zaman, pembawa tali wasilah itu. Kalau dulu yang membawa itu adalah Nabi Muhammad. Kalau di akhir zaman disebut Waliyah Mursidah yang ada di Al-Kahfi 17 atau mursid. Dengan begitu kita menghadap sama manusia ini, orang itu yang pembawa tali wasilah itu. Tapi bukan berarti manusia itu Allah, bukan. Bukan. Allah ada di sebalik manusia itu, pembawa tali wasilah itu. Yang di dalam ittita salat, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Manusia itulah channel kita untuk bisa terhubung ke Maha Mutlak. Allah yang di aras atau di Malik Yaumiddin, sementara kita di dunia yang relatif. Karena kita beda dimensi dan beda gelombang. Jadi untuk itu
carilah manusia itu. Kalau zaman 1400 tahun yang lalu adalah Nabi Muhammad pembawanya, yaitu muatannya adalah Rasulullah Muhammad. Rasul antara Nabi Muhammad bin Abdullah dengan Rasulullah Muhammad itu adalah dua entitas yang berbeda. Nabi Muhammad bin Abdullah adalah seorang manusia. Sementara Rasulullah Muhammad itu bukan manusia. Dia adalah fi'il sifatnya Allah atau nurnya Allah yang mewakili Allah di dunia ini, yaitu kekasihnya. Setelah berlindungnya Nabi Muhammad atau wafat, dia telah mewarisi ilmu kerohaniannya kepada al-ulama warasatul anbiya. Jadi ada seorang ulama pewaris ilmu kerasulan. Carilah manusia itu ada di setiap zaman, yang dikatakan di dalam Al-Taubah 128. Carilah rasul di kaummu sendiri. Tapi di akhir zaman tidak lagi disebut rasul, tapi lebih tepatnya disebut wali yang mursidah atau mursid. Mursid itu bukan manusia. Wali mursidah wadahnya. Itu yang mesti kita cari. Tapi untuk mencari seorang wali mursidah atau mursid itu ibarat, kata Imam Ghazali, ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Sangat sulit. Cuman yang bisa ketemu ini orang-orang yang dipilih, dikehendaki di antara hamba-hamba kami di Asyura 52. Itulah cara kita berhubungan dengan Allah. Kita tidak bisa dengan cara kita sendiri. Karena titik fokus kita tidak ada. Yang membimbing kita tidak ada. Bagaimana mau kenal dengan Allah kalau tidak kenal dengan Rasulullah? Bagaimana mau kenal dengan Rasulullah kalau tidak kenal dengan wali mursidah? Atau di akhir zaman disebut ati Allah, ati Rasul, ulil amri minkum. Harus ketemu ulil amri minkumnya, pemimpin di antara kamu. Pemimpin itu bukan seorang kepala pemerintahan, tapi yaitu al-ulama warasatul anbiya. Kalau diartikan pemimpin negara, bagaimana dengan negara yang lain akidahnya dengan kita? Seperti Ukraina atau Rusia atau Amerika. Apakah kita mengikuti dia? Atau apakah kita mentaati dia? Jadi ulil amri minkum itu adalah bahasa dimensi, bahasa kodim, yaitu ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah ulil amri minkum. Mungkin itu dulu ya sedikit yang saya sampaikan. Saya sudahi. Ilahi anta masudi warido ka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.